فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Kalau kita tidak ingin berubah, ya nantinya tidak masuk dalam persyaratan revolusi. Tentunya persyaratan umum kita harus mau berubah. Yang kedua, adanya seorang pemimpin atau sekelompok orang yang dianggap mampu memimpin masyarakat. Tentunya harus ada pemimpinnya, ya. Syarat ini harus ada pemimpinnya. Pemimpin yang seperti apa? Pemimpin yang mereka mampu memimpin masyarakat tersebut. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, pemimpin dapat menampung keinginan-keinginan masyarakat untuk kemudian merumuskan serta menegaskan rasa tidak puas tadi dan menjadi program dan arah gerakan. Jadi keinginan-keinginan masyarakat itu ditampung oleh pemimpin. Nah, kemudian dirumuskanlah, diprogramkan ke arah gerakan tersebut. Yang keempat, pemimpin tersebut harus menunjukkan suatu tujuan pada masyarakat. Ketika pemimpin sudah mengumpulkan aspirasinya, pemimpin itu harus menunjukkan tujuan. Ini kita memberontak tujuannya apa? Ya, jangan-jangan tujuan pribadi, ya. Kita tanya dulu. Makanya pemimpin harus bisa memberikan tujuan. Kita memberontak tujuan untuk kepentingan bersama, mari. Nah, seperti itu. 5, harus ada momentum atau kesempatan, yaitu saat dimana segala keadaan dan faktor sudah tepat dan baik memulai suatu gerakan. Jadi harus ada momentum, harus ada kesempatan yang baik untuk melakukan gerakan. Jangan asal-asalan. Ini pun harus menggunakan program. Jadi tidak harus besok kita berontak, besok tidak, diatur sebaik mungkin, ya. Diatur sebaik mungkin supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, inilah syarat-syarat daripada revolusi. Kemudian yang berikutnya, kita masuk perubahan kecil dan perubahan besar. Jadi di dalam masyarakat juga ada yang namanya perubahan kecil dan juga ada namanya perubahan besar. Perubahan-perubahan kecil adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Perubahan mode pakaian misalnya tidak akan membawa pengaruh apa-apa bagi masyarakat dalam keseluruhannya. Karena itu tidak mengakibatkan perubahan-perubahan pada lembaga kemasyarakatan. Para santriwan dan santriwati yang saya banggakan, di sini dalam perubahan kecil kita lihat kembali. Perubahan kecil itu contohnya di sini mode pakaian. Ya. Ini perlu digarisbawahi. Mode pakaian ini tidak akan mempengaruhi perubahan di dalam masyarakat. Tetapi dilihat mode pakaian yang seperti apa dulu, ya. Contohnya kalau mode pakaian yang pakaian yang ketat-ketat, ya, dipakai oleh wanita, ya, tentunya itu akan mempengaruhi. Maka dari itu, ya, kita mengembalikan kepada mayoritas kita. Kembalikan kepada mayoritas kita. Kalau kita muslim, berarti ya mode pakaiannya harus sesuai dengan mode pakaian muslim, ya. Seperti itu. Ini mempengaruhi, tapi masuk dalam perubahan kecil, mempengaruhi tapi sangat kecil.
suatu proses industri yang berlangsung pada masyarakat agraris misalnya merupakan perubahan yang akan membawa pengaruh besar pada masyarakat. Pelbagai lembaga-lembaga kemasyarakatan akan ikut terpengaruh, misalnya hubungan kerja, sistem pemilikan tanah, hubungan kekeluargaan, stratifikasi masyarakat, dan seterusnya. Kalau mode pakaian tadi kurang berpengaruh, tapi kalau industri macet, perindustrian tidak jalan, maka habislah sudah, ya. Karena semua itu bersumber dari industri, ya. Contoh ekonomi kita kan tergantung dari industri, ya. Apa yang kita buat, misalnya siapa yang memiliki keterampilan, ya. Misalnya keterampilan menganyam, ya. Terus dari anyaman tersebut dibuatlah suatu tempat, kemudian tempatnya dijual, kita mendapatkan hasil. Nah, kalau setiap hari kita mendapatkan hasil dari situ, kemudian kita berhenti, industrinya macet, apa yang akan kita harapkan dari ekonomi kita? Maka industri sangat berpengaruh dalam perubahan masyarakat. Kemudian kita masuk pada poin C, yaitu perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki. Jadi dalam perubahan masyarakat juga ada yang dikehendaki dan ada yang tidak dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki atau yang direncanakan merupakan perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Pihak-pihak yang menghendaki perubahan dinamakan agent of change, yaitu seorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Perubahan yang dikehendaki adalah perubahan yang dilakukan atau perubahan yang diizinkan oleh satu lembaga. Ya, kalau misalnya perubahan-perubahan masyarakat di suatu desa, misalnya kita contohkan, perubahan yang dikehendaki oleh kepala desa, ya baik itu kaurnya dan kepala desanya, maka itu masuk pada perubahan yang dikehendaki atau perubahan yang diperbolehkan, ya. Jadi ini adalah perubahan yang dikehendaki. Terus kemudian perubahan yang tidak dikehendaki atau yang tidak direncanakan merupakan perubahan-perubahan yang terjadi tanpa dikehendaki, ya, berlangsung di luar jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan. Kalau perubahan yang dikehendaki tadi adalah perubahan yang diketahui misalnya oleh pemimpin, ya, dalam hal ini kalau di desa ya, misalnya KAUR, terus kemudian BPD, pemerintah desa, pokoknya yang berkecimpung di dalam desa, itu yang perubahan yang dikehendaki. Tetapi yang tidak dikehendaki adalah kebalikan daripada perubahan yang dikehendaki, ya, perubahan yang tidak diawasi langsung oleh masyarakat atau satu masyarakat yang mereka berkecimpung di dalam pemerintahan. Kita masuk ke poin ketiga, yaitu sebab-sebab terjadinya perubahan sosial. Di sini ada beberapa penyebab tentang perubahan sosial. Terjadinya perubahan sosial disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu yang bersifat simultan, antara lain faktor intern,
kemudian faktor ekstern, faktor komunikasi, dan virus and AIDS. Faktor intern merupakan penyebab terjadinya perubahan sosial yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Terdapat beberapa faktor intern yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Di antaranya adalah sebagai berikut. Kalau kita lihat pada tayangan ini, yaitu ini ada alat-alat alat-alat canggih seperti komputer, alat-alat teknologi modern ini, komputer, dan kemudian banyak yang menggunakan alat-alat komputer. Ini adalah merupakan salah satu penemuan-penemuan baru, ya, salah satu penemuan baru. Yang alat-alat ini bisa dipergunakan untuk mempermudah administrasi, ya, mempermudah administrasi. Ini yang A. Dewasa ini, penemuan-penemuan baru telah menciptakan era globalisasi dan era informasi, sehingga segala sistem nilai dan sistem norma yang ada di seluruh dunia akan segera diketahui oleh seluruh penduduk dunia. B. Terjadinya mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk baik yang berupa urbanisasi, yaitu perpindahan dari kota ke desa, bedol desa, transmigrasi, perpindahan dari kota ke desa, imigrasi, perpindahan dari negara ke negara yang lain, emigrasi maupun remigrasi, telah menyebabkan terjadinya pengurangan penduduk di pengurangan penduduk telah menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan struktur dan lembaga kemasyarakatan. Kemudian yang berikutnya yaitu C. Adanya konflik-konflik dalam kehidupan masyarakat. Mobilitas penduduk dengan segala macam dinamika yang terjadi juga dapat menyebabkan terjadinya konflik, baik yang melibatkan antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, maupun antara kelompok dengan kelompok. Konflik-konflik yang berkembang tersebut tidak selalu bersifat negatif. Seringkali konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat diikuti dengan suatu proses akomodasi yang pada gilirannya justru akan menguatkan ikatan sosial. Kadang kalau kita lihat kita lihat di wilayah kita atau di sekitar kita, contoh-contoh konflik kadang-kadang banyak yang kita temukan. Tetapi konflik itu, ya, tidak seluruhnya menghasilkan kejelekan atau tidak mengarah ke negatif, tapi bisa juga mengarah ke positif. Contohnya seperti konflik kecil-kecilan lah. Misalnya masalah batas tanah misalnya. Ini saya contohkan batas tanah yang sering terjadi pada wilayah kita. Gara-gara batas tanah tidak bisa dilewati orang, itu menjadi konflik, ya, antara pemilik tanah dengan orang yang lewat. Setelah konflik terjadi, kemudian diproses, ya, konflik terjadi, diproses. Apa yang terjadi ini? Apa yang terjadi? Setelah diproses ternyata ada benarnya, ya. Mengapa batas tidak bisa dilewati? Ya, mengapa batas tidak bisa dilewati? Nah, kalau batasnya tidak dilewati, mau lewat yang mana? Kemudian diproses. Maka konflik ini mengarah pada positif. Ini yang sering terjadi juga pada masyarakat kita. Dan masih banyak contoh yang lainnya.
konflik yang terjadi pada masyarakat. Kemudian yang berikutnya, setelah kita menyimak dari video saya, dari pembelajaran ini, maka para santri semua diharapkan untuk mengerjakan tugas berikut, yaitu kegiatan. Soal ini saya ambil dari materi yang sudah saya berikan ini, yang sementara saya sudah berikan ini. Tinggal kalian menyimak kembali. Kalau belum paham berarti memutar kembali videonya untuk mencari jawaban-jawaban yang telah ditugaskan. Yang pertama, amatilah kehidupan masyarakat yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian. Silahkan kalian mengamati kehidupan masyarakat yang ada di lingkungan atau tempat tinggal kalian. Amati masyarakat. Apa yang diamati? Lakukan perbandingan antara kenyataan-kenyataan sosial yang terjadi ketika kalian duduk di bangku sekolah dasar atau SD dengan kenyataan-kenyataan sosial yang terjadi sekarang ini. Jadi contohnya seperti ini. Kalian nanti mengamati masyarakat, kalian amati itu tentang kenyataan-kenyataan atau perubahan-perubahan yang ada di masyarakat pada saat kalian masih SD. Nah, sekarang kalian posisinya sudah MA atau sudah SMA. Bisa kalian perbandingkan. Kemudian yang nomor 2, coba kalian renungkan dan tuliskan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial, baik yang bersifat intern maupun ekstern. Keempat, tuliskan kembali pandangan Sello Soemarjan, Kingsley Davis, dan Robert M. Silver tentang perubahan sosial. Itu sudah saya sampaikan pada awal tadi, yaitu ada beberapa pendapat, yaitu pendapat Sello Soemarjan, Kingsley Davis, dan Robert M. Silver tentang perubahan sosial. Tinggal para santri menyimak kembali atau melihat kembali. Kemudian yang terakhir, bandingkan pandangan Sello Soemarjan, Kingsley Davis, dan Robert M. Silver di atas. Apakah yang membedakan antara ketiga pandangan tentang perubahan sosial di atas? Yaitu pandangan-pandangan dari beberapa pendapat. Silahkan kalian membedakannya. Baiklah, mungkin materi pembelajaran untuk sosiologi kelas 3 pertemuan pertama sudah selesai. Jika ada pertanyaan, silahkan nanti kalian hubungi ke nomor WA 0852 4249 6841. Jadi silahkan ditanyakan apa yang perlu ditanyakan kalau ada pertanyaan. Baiklah, mungkin sampai di sini pertemuan kita. Akhirnya saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.